Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam sepertinya belum makan. Apa kabar semuanya, sehat? Perkenalkan, nama saya seperti yang tertulis di baju ini, Abdul Somad, Dewan Penasehat DPP, Dewan Pengurus Pusat Front Pemuda Muslim Maluku. Jadi yang mau membuli-buli saya, maka saya kasih tahu, siap-siaplah berhadapan dengan 12.000 orang saudara saya dari Maluku yang terdiri dari Muslim, Kristen, dan Katolik. Hah? Protestan, Katolik, Muslim 30.000 lebih. Allahu Akbar. Itu bukan nakut-nakuti, ngasih tahu aja. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bang Omar K beserta, nanti saya mohon maaf Ibu, maaf Ibu, saya menyebut istri-istri ini agak berat hati saya. Tapi apa boleh buat, memang kenyataan. Beserta anak-anak, paman-paman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para alim, para ulama, TNI, Polri, DPRD. Ini kalau saya sebutkan berakhir sampai azan asar. Jadi untuk menyapa semuanya saya pakai satu jurus. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangunan yang pertama di atas muka bumi adalah masjid. Dalilnya mana? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itulah dia Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Insyaallah nanti bulan Februari kita akan berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai hijrah, setelah melewati 8 hari 8 malam, berangkat hari Senin sampai ke Kuba hari Senin, bangunan yang pertama dibangun masjid, namanya Masjid Kuba. Dibangun 4 hari 4 malam, sampai hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, selesai. Begitu mereka dulu bangun masjid. Kita letakkan batu pertama, sampai sekarang batunya nggak selesai-selesai. Beda dengan Masjid Ar-Ramlah. Saya tidak diminta untuk meletakkan batu pertama. Saya tidak diminta untuk meletakkan semen. Setelah selesai, baru diminta saya menandatangani. Maka tanda tangannya saya buat besar sekali. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bangunan pertama yang dibangun adalah masjid. Itulah dia Masjid Nabawi. Ketika sahabat Nabi sampai ke Afrika Utara, namanya Fustat. Sekarang kota itu bernama Al-Qahirah, Kairo. Bangunan pertama yang dibangun oleh Amr bin As, sahabat Nabi, dia adalah masjid. Itulah dia Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i pernah mengajar di sana, meninggal tahun 204 Hijrah. Ketika ulama keturunan Nabi Muhammad SAW, namanya Sayyidi Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Gadri, menembakkan meriam. Di mana peluru meriam ini nanti jatuh, maka disitulah akan kubangun masjid. Ditembakkannya meriam, meriam itu jatuh ke tengah hutan. Di hutan itu banyak kuntilanaknya, maka dia sebut nama kota itu Pontianak. Maka dibangunlah satu masjid, sampai hari ini berdiri di tepi sungai Kapuas. Tertulis masjid ini dibangun Al-Habib, orang yang kita sayangi, karena mengalir darah Nabi Muhammad dalam dirinya. Hari ini banyak para habaib. Memangnya Ustadz Somad tidak mengalir darah Nabi dalam diri Ustadz Somad? Ada, Nabi Adam. Lalu kemudian ketika ada seorang jenderal, begitu banyak saya kenal jenderal bintang 4, tapi namanya terlupakan. Tapi ada satu jenderal sampai hari ini namanya tak pernah terlupa. Kenapa? Dia meninggalkan satu kenang-kenangan di kota terjauh terujung dunia. Nama kota itu Ujung Pandang. Sekarang sudah berubah menjadi Makassar.
Nama jenderal itu adalah Jenderal Muhammad Yusuf. Dia bangun Masjid Al-Markaz Al-Islami. Jadi kalau ada di sini bapak-bapak jenderal, masih ada kesempatan untuk membangun masjid. Bintang 4, bintang 5, bangun masjid. Asal jangan bintang 7, sakit kepala. Ketika ada seorang sultan pada tahun 1723 Hijrah, namanya Sultan Abdul Jalil, menyeberang dari kerajaan Siak Riau Pulau Sumatera, menelusuri sungai Siak, dia lihat ada satu tanah yang bagus. Yang pertama dia bangun di tepi tanah itu masjid pada tahun 1762 Masehi. Masjid itu sampai hari ini tegak berdiri, dan saya menyampaikan tausiah rutin di sana dulu sebelum viral. Sekarang saya lebih banyak ceramah di medsos. Ini kalau tadi, tolong yang saya sebutkan dari awal tadi diingat, karena itu nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bagi yang tidak ingat jangan cemas. Kenapa? Karena bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and comment. Tapi jangan lupa, acara hari ini juga disiarkan langsung melalui channel yang sangat cadas, Refli Harun Channel. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz Abdul Somad sepertinya hari ini tidak seperti biasa? Memang sejak diangkat jadi dewan penasehat ini lain rasanya. Lain rasanya. Gimana perasaan Ustadz Somad pakai baju ini? Panas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ada rasa dalam hati kita merasa diri kita lebih hebat, lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia, maka pujilah Allah supaya jatuh kita ke bawah. Allahu Akbar. Makanya nanti kalau dipuji, bagus betul Masjid Ar-Ramlah, maka Bang Omar K berkata, Allahu Akbar. Tadi videonya nampak, diangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Ada orang suaranya bagus, duitnya nggak ada. Ada orang duitnya banyak, disuruh jadi imam cuman zuhur sama asar, maghrib nggak pede. Kita nonton tadi video, Bang Omar K, dia bangun masjid, dia jadi imam sekalian. Lalu yang tersisa untuk kita apa? Ada orang suaranya bagus, duitnya banyak, sama istri takut. Beliau 8 istrinya. 2 meninggal, 2 dipulangkan, 4 bertahan. Lalu yang tersisa untuk kita ini apa, guys? Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa ikan. Sudah lama saya tausiah, baru inilah yang mengenaskan. Mudah-mudahan masih ada sisa-sisa yang tercuil untuk kita bawa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah sebelum lagi di akhirat, di dunia dia sudah bersama bidadari-bidadari surga. Kita insya Allah juga dapat, insya Allah. Amin. Amin. Tadi bunyi aminnya seperti nggak yakin nampaknya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Dan dia sudah bangun. Kita baru berniat. Semua kita yang ada di sini berniat sebelum mati insya Allah kita sempat bangun masjid. Bang Umar sudah selesai, dibuatnya nama ibunya Masjid Ar-Ramlah. Ustaz Abdul Somad, kalau nama Ustaz Somad tentu nanti namanya Masjid As-Somad. Ada dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. As-Somad itu Allah, ini hamba Allah. Doakan supaya hamba Allah ini tetap rendah hati. Jangan sampai dia mati su'ul khatimah. Ustaz Abdul Somad itu kalau berceramah bersuara menggelegar. Suara saya biasa aja, ini udah mau habis. Yang mantap ini sound systemnya. Masya Allah, tabarakallah. Memang lingkungan perumahan ini sangat islami Bapak Ibu, betul? Bukan cuman jamaahnya yang pakai jilbab, sound system pun pakai. Luar biasa, ini memang betul-betul hijrah Bang Umar K ini. Betul-betul hijrah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya tidak ada mau menyindir kakak-kakak. Tentu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Masalah toleransi, berhidup sosial. Jangan ajari bangsa Indonesia untuk hidup bertetangga dengan berbeda agama. Negeri Muslim terbesar di dunia. Tapi objek pariwisatanya adalah Candi Borobudur. Seandainya orang Islam Indonesia itu radikal, teroris, sudah rata itu dengan tanah. Betul? Datanglah ke Riau. Nanti akan saya tunjukkan satu candi namanya Muara Takus. Datanglah ke Riau. Akan saya tunjukkan vihara yang besar dibangun oleh Pemda, pemerintah daerah. Datang ke Riau. Sholat di Masjid Agung An-Nur. Di depannya besar HKBP. Huria Kristen Batak Protestan. Jangan mau diadu domba. Jangan mau diobok-obok. Siap? Saudaraku yang dimuliakan Allah. Tepuk tangannya kalau bisa serentak. Kalau enggak usah sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini beliau sedang ngompor-ngompori kita. Seakan-akan beliau ingin berkata, aku sudah bangun masjid, aku sudah bangun istanaku, lengkap dengan bidadarinya. Aku sudah hijrah, bisa jadi imam. Kau bisa apa, Beb? Insya Allah kita akan menyusul, insya Allah, amin. Nyusul apanya ini? Hati-hati kalian, istri kalian nonton di rumah. Menyusul bangun masjidnya, amin, amin. Digambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat. Apakah Nabi Muhammad itu miskin? Nabi Muhammad itu kaya raya, menikah dengan Khadijah. Maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta. Kali 20 ekor dengan 1 miliar. Kalau ada anak muda menikah, maharnya 1 miliar. Miskin apa kaya? Kaya. Yang miskin itu umat Nabi Muhammad. Kupinang kau dengan bismillah. Bisa bangun masjid kalau nggak punya uang. Siap cari duit banyak-banyak. Siap bisnis. Bangun masjid sebanyak-banyaknya insya Allah. Amin. Presiden Insinyur Soekarno, proklamator kebangsaan, kebanggaan Indonesia, melawan Belanda. Tapi ketika meninggal dunia, apa yang tersisa? Jabatan hilang. Tapi sampai hari ini mendapatkan aliran pahalanya. Masjid Istiqlal. Dia tidak sebut Masjid Al-Ikhlas. Dia tidak katakan Masjid Al-Muttaqin. Dia katakan Masjid Istiqlal, kemerdekaan bangsa Indonesia. Arsiteknya seorang Kristen. Supaya apa? Supaya anak bangsa ini tahu masjid yang kalian sholat di dalamnya, tempat kalian menyembah Allah, yang menggambarnya adalah saudara, tetangga, sahabat kalian. Kebinekaan. Sehingga saudara-saudara tidak akan ada yang mau merusaknya. Kenapa? Memang kalian yang punya masjid besar, tapi yang menggambarnya, arsiteknya adalah kami. Merasa memiliki. Hari ini saya merasakan itu. Ustaz Abdul Somad, kenalkan, ini saudara saya, beliau Kristen. Ini saudara saya, kita berbeda agama. Lana a'maluna walakum a'malukum wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ketika seorang membangun masjid, dia tidak meninggalkan kebangsaannya. Ketika orang cinta NKRI, dia tidak meninggalkan agamanya. Dalam suatu teriakan Allahu Akbar, dia cinta agama, dia juga cinta kebinekaan. Bineka Tunggal Ika. Siap jaga kebangsaan, siap jaga kebinekaan, siap jaga ulama, siap jaga habaib. Takbir. Kenapa Ustadz Somad ini takbirnya menggelegar? Dikasih tadi makan cumi, agak pedas sedikit. Jadi dia menggelegar ke dalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Bang Omar K ingin mengajarkan kepada kita bagaimana berbakti kepada ibu. Hai anak-anak muda. Adakah kalian ini yang keluar dari tabung gas 9 kilo?
Di sini ada profesor, di sini ada jenderal, di sini ada pengusaha, di sini ada habaib. Laki-laki yang hebat-hebat di depan ini semuanya dilahirkan dari rahim perempuan. Betul? Ada yang dilahirkan bencong. Kalau begitu siapa yang lebih hebat? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalian dilahirkan anak-anak muda, kalian dilahirkan meregang nyawa. Dan pikir melahirkan itu mudah. Melahirkan itu menyakitkan. Nanti kalau saya ceritakan gak ada yang percaya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah. Robek kulitnya. Mengalir darahnya. Mati resikonya. Baru keluar di dunia. Bang Omar K ingin mengajarkan kita. Begini cara membalas ibumu. Buatkan Masjid Ar-Ramlah. Ibu-ibu, doakan anak kalian menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kalian membangunkan masjid untuk kalian nanti. Tontonkan video ini ke anak-anak kalian. Tunjukkan kepada mereka. Kamu dibangunkan untuk sholat gak mau. Kamu disuruh sekolah gak mau. Lihat itu Bang Omar K. Dibangunkannya masjid. Dicarikannya uang. Ditanyanya ke istrinya. Sudikah kalian sebagian hak kalian kupakai untuk ini? Setuju. Adik-adikku semua, sudikah kalian kupakai sebagian hak kalian? Setuju. Saudara-saudaraku, sudikah semuanya di perusahaan, di organisasi dipakai? Setuju. Mereka sudah setuju, kan udah dibangun. Lalu untuk apa ditanyanya lagi? Beliau hanya ingin menegaskan bahwa beliau tidak membangun sendirian. Dia tidak mau masuk surga sendirian. Masuk surga itu enaknya rame-rame. Nonton bola aja rame-rame. Masa masuk surga sendirian? Orang Islam, orang beriman, orang percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau masuk surga sendirian. Ini saudara-saudaraku ini nanti kalau masuk surga. Yang pertama dicarinya adalah mana penasehat DPP Forum Pemuda Muslim Maluku. Mereka bertanya, mana penasehat? Ketuanya udah jelas tempatnya. Kami ragu Ustaz Somad ini di mana posisinya. Akhirnya mereka bertanya ke malaikat. Malaikat, Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Amin kan? Itu cara saya supaya kalian mendoakan saya. Itu namanya doa trik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tolong yang dekat kipas angin hati-hati, itu anginnya kencang. Nanti pulang ke rumah rambut basah semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kau gendong ibumu dari Cengkareng sampai ke Makkah, tawaf sa'i dan umrah, kau bawa ke Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, melontar jumrah ula wusta Aqabah di Mina, lalu pulang lagi ke Makkah, pulang ke Jakarta, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu ke atas dunia. Untuk almarhum Haji Hussein, untuk almarhumah Hajjah Ramlah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau sudah senang, bahagia. Apakah almarhum almarhumah melihat apa yang kita lakukan hari ini? Ayatnya jelas. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallah, Allah akan melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Wal mu'minun, orang beriman melihat. Apa maksud al-mu'minun? Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud orang beriman, orang tua kita sedang melihat apa yang kita lakukan hari ini. Mereka streaming juga dari sana. Walaupun tidak melalui channel RH. Melalui channel yang lain, mereka sedang melihat. Jadi kalau kalian bangun masjid, orang tua kalian bangga. Kalau kalian menyantuni anak yatim, orang tua bangga. Tapi kalau anaknya sakau, mudah-mudahan bertaubat nasuha. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa dia akan mati, dia akan menghadap Allah. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan, taubat nasuha. Tolong kalau waktu habis dikasih tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita ini tidak berangkat dari kaya, hebat, ganteng, cantik, pejabat, punya usaha. Tapi kita keluar dari perut ibu. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Keluar dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. Kalimat pertama yang dibisikkan ke telingamu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Masih terdengar kalimat itu waktu pagi? Kalau terdengar bersyukurlah. Kalau tidak terdengar berarti beli jam yang bisa menendang. Karena sampai masanya nanti suara itu melengking dari atas menara. Tapi kita tidak bisa datang ke masjid. Kenapa? Terbujur kaku di ruang ICU. ICU, you don't see me. Di saat itulah kita akan melelehkan air mata. Andai dulu aku sehat, andai dulu aku ke masjid, andai dulu aku sholat. Menangis. Apa kata istrinya menyabarkan? Tenang abang, jangan nangis. Insya Allah penderitaan ini segera, sebelum hari Jumat selesai nih insya Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk membangun masjid. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk sholat. Beruntung yang sudah berkontribusi. Adapun yang belum, masih banyak kesempatan lagi. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi orang ke liang lahat, ke liang kubur cuman 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Mobil yang mewah akan mengiring ke liang lahat. Maukah mobil masuk ke dalam? Akan dibawa pulang. Surat-surat dibawa ke kantor Samsat. Balik nama kita berganti dengan nama orang lain. Kenapa? Karena Pak Polisi tidak mau menangkap almarhum. Ahluhu, teman, kawan, sahabat, semua saudara-saudaraku yang hadir ini. Kalau kalian dapat berita Abdul Somad mati meninggal dunia, maukah kalian sip-sipan agak 3 malam? Diam tanda enggak. Abdul Somad akan mati sendirian, akan menghadap Allah sendirian. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Apa dia? Wa amaluhu. Makanya ayat yang dibaca oleh qari'ah kita tadi. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid. Tidak ada alasan untuk tidak sholat ke masjid. Tempatnya sudah dekat. Kira-kira suara azannya keluar apa enggak ini? Wow, toanya besar sekali. Dan ada beduknya lagi. Jadi beduk ini dibawa. Siapa yang tidak sholat, pukulkan beduk itu ke telinganya. Enggak boleh kasar. Kita ini mengajak bukan mengejek. Kita ini merangkul bukan memukul. Kita ini mengajak ke jalan Allah. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi semesta alam. Jadi kalau Ustaz Abdul Somad mengajak, mari sholat, mari ke masjid. Itu suaranya saja yang menggelegar. Tapi dalam hatinya lebih halus daripada sutra. Kalau enggak percaya, bukalah dadaku. Akan kau lihat ada singlet di sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang belum sholat segera sholat. Belum lagi berzikir, belum bersedekah. Orang-orang yang banyak uang ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditanya dia, "Hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, hai orang yang dikubur, maukah kalian hidup lagi?" Ada yang menjawab. Ada yang menjawab. Jawabannya disebutkan dalam Quran. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Berikan aku kesempatan hidup sebentar saja. Kalau aku beri kau hidup sebentar, mau apa? Fa'asaddaqa, saya mau bersedekah. Alhamdulillah, tadi disaksikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama penyerahan. Apa penyerahan? Akte sertifikat wakaf. Jadi semua yang sudah berwakaf, ini pelajaran dari Bang Omar K. Segera urus ke Kementerian Agama.
supaya ada sertifikatnya. Karena banyak tanah yang diwakafkan kakek nenek zaman dulu, sekarang harganya mahal, cucunya mengambil. Akhirnya menjadi konflik. Tidak ada hitam di atas putih. Maka masjid-masjid, surau, langgar, musola yang belum mengurus akta ikrar wakaf, segera urus ke kantor KUA. Jadi nanti kalau pulang dari sini beberapa bapak ini ke kantor KUA, ibu jangan marah dulu ya. Mereka sedang mengurus akta ikrar wakaf, bukan akta nih. Ini ibu-ibu ini perlu saya tekankan ini. Kalau enggak ini bapak pulang dari sini susah pulang, susah keluar nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akta ikrar wakaf selesai, nama surat berubah berbalik di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Bapak-bapak yang ada di Pertanahan Nasional, tolong urusan surat akta ikrar wakaf, surat-surat menyurat masjid ini dipermudah Pak. Kenapa? Karena bapak urusannya tanah, diciptakan dari tanah, kerja di kantor tanah, akan mati di lubang tanah, akan dimakan cacing. Mohon maaf yang kebetulan kerja di BPN jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Abdul Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ini semua ini dari tanah kan? Ada yang dari besi. Kalau ada yang dari besi berarti dia dua. Pertama Robocop, yang kedua Transformer. Semua dari tanah. Ustadz Somad katanya kita ini dari tanah, betul. Kalau dari tanah kenapa ada yang sombong, ada yang baik, ada yang angkuh, ada yang pelit, ada yang bakhil, ada yang dermawan. Mungkin yang pelit, yang rakus, yang tamak itu dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Tapi kelihatannya yang di hadapan saya ini dari tanah-tanah yang tidak bermasalah semua ini. Saya harap kalau mewakafkan tanah, berikanlah tanah itu lillahi ta'ala. Jangan karena lil mas'alahi ta'ala. Ustadz kok tahu? Pengalaman pribadi, saya sudah kena. Saya wakafkan tanah ini kepada Ustadz Abdul Somad. Aku terima, takbir, foto. Selesai itu telepon BPN. Assalamualaikum, gimana status tanah nih Pak BPN? Mohon maaf Pak Ustadz, itu bermasalah. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Tanah itu bermasalah. Karena bermasalah itulah maka saya wakafkan. Sudah terbukti bahwa Masjid Ar-Ramlah tidak ada masalah. Sertifikatnya jelas. Sudah ada akta ikrar wakafnya. Sudah ditandatangani. Yang bangun masjid bukan Abdul Somad. Yang nyumbang semen bukan Abdul Somad. Masjidnya udah selesai. Pas penandatanganan. Berikut ini mari kita saksikan penandatanganan oleh Ustadz Abdul Somad. Tahu tak Bapak Ibu apa yang ada dalam hatiku tadi? Mau ku ceritakan? Nanti dipanggil sama malaikat. Berikut ini masuk ke surga Abdul Somad secara seremonial. Saking seringnya cara seremonial dikhawatirkan pahala hilang. Tapi saya yakin dan percaya semua orang yang sholat di Masjid Ar-Ramlah dan ketika mereka sampai yang dilihatnya adalah nama Abdul Somad, paling tidak dibacakannya Al-Fatihah untuk Abdul Somad. Kira-kira kalau nanti anak cucu bapak 10, 20, 30 tahun lagi sholat di Masjid Ar-Ramlah, sholat tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud. Dan yang pertama dia lihat tanda tangan adalah tanda tangan Abdul Somad. Maukah Bapak Ibu mengirimkan Al-Fatihah untuk saya? Kok pede sekali kalian saya lebih dulu mati. Kalau dilihat antara saya dengan bapak-bapak ini, memang kelihatannya saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah kalian. Ajal kita tidak ada yang tahu. Berapa banyak orang yang diponis dokter sakit, mati. Ustadz Abdul Somad, saya ini sudah diponis mati. Katanya jantung ini mesti dibelah. Urat kaki dinaikkan ke atas. Namanya bypass. Umur saya tinggal 2 bulan lagi Pak Ustadz. Terus sudah berapa bulan Pak? Udah 2 tahun, nggak mati-mati. Dokter yang memvonis itu udah mati semua. Kenapa kita masih hidup hari ini?
Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati, wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kita beramal soleh, bukan somat. Supaya kita beramal soleh. Bisa bangun masjid, bangun masjid. Gak bisa bangun masjid, baca Quran. Gak bisa baca Quran, zikir. Gak bisa zikir, mati aja. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk bekal? Innal insana lafi. Semua manusia ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang gak ganteng rugi 2 kali. Illalladzina amanu, kecuali orang yang percaya kepada Tuhan. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bernilai sebagai amal soleh. Sudah masuk waktu asar? Sebentar lagi. Kalau udah masuk tolong pukulkan gendang. Pum, 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 pum. Saya nanti mau azan. Walaupun suara saya sudah habis. Paling tidak seumur hidup pernah saya tercatat sekali azan di Masjid Ar-Ramlah ini. Mau sholat asar, saya sudah sholat duluan tadi. Saya jamak takdim. Ini tausiah saya yang terakhir dalam 4 hari ini. Bukan berarti setelah ini saya mati. Saya ke Jakarta, Jabodetabek setahun cuman 2 kali. Dalam kedatangan 2 kali itu biasanya saya di Jakarta 3 malam. Datang hari Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. Gak boleh lebih 3 malam. Kalau lebih 3 malam nanti dianggap orang saya sudah buka cabang. Apalagi sejak foto dengan Bang Omar K ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya pikir gimana lah bapak-bapak yang di ujung sana melihat Abdul Somad ceramah. Kok mereka tetap fokus? Rupanya ada TV besar di sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita hari ini adalah bahagia karena melihat saudara kita berhasil membangun masjid, berbakti kepada orang tua. Kita doakan semua kita insya Allah menjadi orang yang bisa beramal soleh sebelum kematian datang. An-nasuniam, semua manusia ini seperti orang tidur. Ini semuanya ini sekarang sedang tidur. Orang tidur mimpinya macam-macam. Ada yang tidur mimpi jadi orang kaya. Ada yang tidur mimpi jadi pejabat. Ada yang tidur mimpi jadi artis. Ada yang tidur mimpi jadi foto model. Falamma matu intabahu. Ketika dia mati, barulah dia terbangun. Ternyata hidup itu hanya fata mor. Hidup ini ilusi. Hidup ini tidak ada yang nyata. Yang kau katakan milikmu ternyata bukan. Yang kau katakan kekal abadi ternyata bukan. Kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang. Malam terkenang, siang terbayang. Begitu malaikat maut datang, aku hidup, kau mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, boleh saya tanya satu pertanyaan? Janji jawab dengan tulus, jujur, jawab dengan suara yang keras. Seandainya bapak-bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas. Yang akan kita bawa mana? Kaki yang melangkah ke masjid. Yang akan kita bawa mana? Tangan yang mengusap kepala anak yatim. Yang akan kita bawa mana? Uang yang dibelikan bebas tanah, bangun masjid. Yang akan kita bawa mana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah cuma yang akan kita bawa menghadap Allah. Apakah baju kesayangan Dewan Penasehat ini akan dibawa mati? Tinggal baju ini nanti akan digantungkan di Museum Abdul Somad. Dan semua akan melihat, oh ternyata waktu sholat sudah tiba. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai hajat kita semua, menjelaskan tentang masjid sudah, berbakti kepada orang tua sudah, menandatangani prasasti sudah, mengumandangkan azan sudah. Untuk sholat saya tak ikut karena saya sudah sholat jamak takdim dan akan melanjutkan langsung ke Jawa Timur. Nanti kalau ada yang mengatakan kenapa Ustaz Somad itu enggak sholat, dia enggak sholat. Dia sudah sholat jamak takdim, jangan ada fitnah di antara kita. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada keluarga besar Bang Omar K. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah mengalir sampai hari kiamat. Masyarakat sekitar makmurkan dengan sholat berjamaah. Saya tutup dengan satu pantun. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.